Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An-Nasrul Khamis, Pancasila. Laqad sya'allahu ta'ala an takuna baldatuna Indonesia baldatan summa istiqlaluha al-haqiqiyyu ba'da salasi mi'atin wa khamsina amman min saytaratil muhtaliyinal ajanibi. Sungguh Allah Ta'ala telah menghendaki negeri kita, Indonesia, menjadi negeri yang diraih kemerdekaan sejatinya setelah 350 tahun berada di bawah kendali penjajah asing. Wadzalika la yakunu bimujarradil intizari min hini ila hini bal inna hadzal istiqlala qad hukika isral wani minal ahzani. Dan hal itu tidak terjadi hanya dengan sekedar menunggu dari waktu ke waktu, melainkan kemerdekaan ini diraih setelah melalui berbagai macam kedukaan. Wa min ajli hifazi ala hadza istiqlalil wali tasyawara qudamauna al-kibaru fi wad'il ususil matinati li bina'i hadhil baldati hatta taduma wa tastamirra ila an yaqdiyallahu amran kana maf'ulan. Maka demi menjaga kemerdekaan yang berharga ini, para tokoh pendahulu kita yang agung saling bermusyawarah dalam meletakkan fondasi yang kokoh untuk membangun negeri ini agar tetap langgeng dan berkesinambungan sampai Allah menetapkan suatu urusan yang harus terjadi. Pemintil kal ususi huwa bansasila zatu mabadiu khamsatin wahya al-imanu bi ilahi wahidin wal insaniya al-adilatu wal mutahaddaratu wa wahdatu Indonesia. Maka di antara fondasi tersebut adalah Pancasila yang memiliki 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang timbul dari permusyawaratan di antara para perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-juz usani tabi'atu wa iza mata tasaffahna tarihana najid anna bansasila kanat fi suratiha an-nadijati tuhaqqaqu ba'da silsilati minal hiwari wal jidali hatta yataradda al-jami'u an ahsani arai wa asmali manafi'a. Dan jika kita membuka lembaran sejarah kita akan mendapati bahwa Pancasila dalam bentuknya yang matang terwujud telah melalui serangkaian dialog dan perdebatan hingga semua pihak saling ridha menerima pendapat terbaik dan manfaat yang paling luas. Wa man ta'ammal fi mabadi'i bansasila al-khamsati yajid anna Indonesia al-habibata laysat baldatun islamiyatun kas-Suudiyah wa laysat baldatan ilmiyatan ka Prancis walakinnaha baldatun jama'at baina khairai hataini baldataini fi ma'nahuma as-siyasi la fi ma'nahuma ad-dini. Dan barang siapa yang merenungkan kelima prinsip Pancasila ini,
ia akan mendapati bahwa Indonesia tercinta bukanlah negara Islam seperti Arab Saudi dan bukan pula negara sekuler seperti Perancis. Namun, ia adalah negara yang memadukan kebaikan dari kedua model negara tersebut dalam makna politiknya, bukan dalam makna keagamaannya. Wala rubbama adadul khamsati lam yakun min babis sudufati bal kana hadzal adadu lahu itanaqathu aglabiyatu al-mawatini Indonesiina wa hum aidan al-aba'u al-muassisuna liban sasila. Dan barangkali angka 5 tersebut bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan angka ini memiliki makna yang mengisyaratkan pada agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia, yang mana mereka itu juga merupakan para pendiri Pancasila. Fakana wala yazalu ismu rabbihim Allahu lahu khamsatun ahrufin wa ismun nabiyihim Muhammadun lahu khamsatun ahrufin wa arkanu dinihim khamsatun wa salawatuhum al-mafrudatun khamsatun wa maqasidu syariatihim khamsatun aidan. Maka dahulu dan hingga kini nama Tuhan mereka, Allah, dalam kurung Allah ya, memiliki 5 huruf. Nabi mereka Muhammad, dalam kurung Muhammad, memiliki 5 huruf. Rukun agama mereka ada 5. Salat fardu mereka ada 5. Dan tujuan syariat mereka juga ada 5. Wa hadza la ya'ni anna dina akhara laysa lahu ayyu munasabah bi hadzal adadi bal rubbama lahu aidan mislu ma kana lid-dini islami wa ziyadatun. Dan hal ini tidak berarti bahwa agama lain tidak memiliki kesesuaian dengan angka ini. Bahkan mungkin agama lain juga memilikinya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli halin fal mabda'ul awwalu min mabadi'iha al-khamsati kana qad aqarra bi dawrihi bil hayatil wadaniyyati lil Indonesiyin fama min muwatinin Indonesiyin illa wa huwa mu'tadayyinun bi ayyi dinin mu'tarafin bihi ladal hukumatil Indonesiyyati wal adyanul mu'tarafu biha dusturiyan sittatun wa hiya al-islamu wal masihiyatu al protestantiyatu wal masihiyatul katolikiyah wal masihiyatul katolikiyatu wal hindusiyatu wal budhiyatu wal konfusyiyatu wa bil jumlati innal mabda al awwala min bantasha sila fataha majalan wasi'an likullil adyani wa kadzal mutadayyinuna wa ma'na dzalika anna al ilhada fi Indonesia mardudun la yuqbal wa fi ma'na al-ilhadi huwa syuyu'iyatul lati tabannat aidiyolojiyata diddal udyani wal Qur'anul karimu qad athbata hadzal mabda al-awwala min bantasila lafzan wa ma'nan biqaulihi ta'ala fi suratil ikhlas khairu syahidin lahu wa kadza thabata hadzal mabda'u fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam
fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-qaili fil haditsil qudsi qala Allahu kadzdzabani ibnu adama wa lam yakul lahu dzalika wa syatamani wa lam yakun lahu dzalika fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwal khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu attakhadallahu walada wa anal ahadus samadu lam alid wa lam yulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Bagaimanapun juga sila pertama dari 5 sila Pancasila telah menetapkan pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun warga negara Indonesia kecuali ia telah menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Agama-agama yang diakui secara konstitusional ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan demikian, sila pertama Pancasila memberikan ruang yang luas bagi seluruh agama dan para pemeluknya. Hal ini juga berarti bahwa ateisme tidak dapat diterima di Indonesia. Yang dimaksud dengan ateisme adalah paham komunisme yang mengusung ideologi yang menentang agama-agama. Al-Quran yang mulia telah menegaskan bahwa sila pertama Pancasila ini baik dari segi lafaz maupun maknanya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas merupakan bukti yang paling kuat dan atas prinsip tersebut. Demikian pula atas hadis qudsi dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah mendustakanku padahal ia tidak berhak melakukan itu. Ia juga telah mencaciku padahal ia tidak berhak melakukan itu. Adapun pendustaannya kepadaku adalah ucapannya bahwa aku tidak akan membangkitkannya kembali sebagaimana aku telah menciptakannya pertama kali. Padahal mengulang penciptaan tidaklah lebih sulit bagiku daripada memulainya. Adapun caciannya terhadapku adalah ucapannya bahwa Allah mempunyai anak. Padahal aku adalah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma mabda'us sani min Pancasila faqad asyara ilaihi al-Qur'anu fi qoulihi ta'ala fi suratil Asri ijmalan wa fi suratin Nisa'i tafsilan. Adapun sila ketiga dari Pancasila, Al-Quran telah mengisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Asri secara umum dan pada surah An-Nisa ayat 58 secara khusus. Wa qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala adalah, sungguh Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa sababun nuzuli hadhil ayati fihi darsun nabawiyyu sarifun yusiru ilal insaniyah allati hiya simatul abada'is. Dan adapun sebab turunnya ayat ini, di dalamnya terdapat pembelajaran kenabian yang mulia, mengisyaratkan kepada kemanusiaan yang merupakan ciri sila kedua.
Wa amma mabda'us salis min bantasila faqad asyara ilaihi al-Qur'anu fi qaulihi ta'ala fi suratil anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan adapun sila ketiga dari Pancasila, Al-Quran telah mengisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Anbiya ayat 92, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wa fi suratil mu'minun wa hiya qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dan pada surah Al-Mu'minun ayat 52, dan adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi hadisil ladzi rawahu at-Tirmidzi an Abi Abbas, yadullahi ma'al jama'ati khairu syahidin li ruhil mabda'is salis. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, pertolongan Allah bersama umat yang bersatu adalah sebaik-baik bukti untuk esensi sila ketiga. وأما المبدأ الرابع من منتشلا فقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى في سورة الإمران. Adapun prinsip sila keempat dari Pancasila, maka Al-Quran telah mengisyaratkannya dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Imran. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Wa fi surati Asy-Syura wa hiya qauluhu ta'ala walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di dalam surah Asy-Syura, yaitu firman Allah Ta'ala, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wa ammal hadisu faqad bayyana lana anna Rasulullah yastashiru ashabahu fi umuri lam yanzilil wahyu 'alaiha. Adapun hadis, maka ia telah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perkara-perkara yang wahyu tidak turun padanya. Fa mithalu dzalika istisharun nabi ashabahu fil badri wa uhudin wa khandaqin wa ghairu dzalik. Contoh dari hal tersebut adalah musyawarah Nabi dengan para sahabatnya dalam peristiwa perang Badar, Uhud, Khandaq, dan selain dari itu. Wa nastashhidu huna bimithali wahidin wa huwa musyawaratun nabiyyi li ummil mu'minina ummi Salamah radhiyallahu anha wa an sa'iri ummahatil mu'minina ba'da muwafaqatihi li sulhil Hudaybiyati. Dan kami memberikan argumen di sini dengan satu contoh, yaitu musyawarah Nabi dengan Ummul Mukminin, Ummu Salamah, semoga Allah meridhai, dan seluruh Ummul Mukminin setelah persetujuan beliau terhadap perjanjian Hudaybiyah. Wa nassu dzalika kama rawahu al-Bukhari fi sahihi falamma faragha min qadiyatil kitabi
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma khliqu. Dan teks mengenai hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, maka tak kalah selesai dari urusan penulisan atau perjanjian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, berdirilah kalian, sembelihlah hewan kurban kalian, kemudian cukurlah rambut kalian. Qala fawallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalatha marratin. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhal ala ummi salamata fadzakara laha ma laqiya minan nasi. Perawi berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri hingga beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Tak kala tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri, beliau masuk menemui Ummu Salamah lalu menceritakan kepadanya apa yang beliau hadapi dari orang-orang. Faqalat Ummu Salamata ya Nabiyallahi atuhibbu dhalika ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u halikuka fayahlikuka. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan hal itu? Mereka patuh. Keluarlah engkau. Kemudian janganlah engkau berbicara sepatah-kata pun kepada seorang pun dari mereka, sampai engkau menyembelih unta kurbanmu dan engkau memanggil tukang cukurmu, lalu dia mencukurmu. Fakharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalika. Nahra budnahu wa da'a khaliqahu fakhalaqahu. Maka beliau pun keluar dan tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka hingga beliau melakukan hal tersebut. Beliau menyembelih unta kurbannya dan memanggil tukang cukurnya lalu mencukur rambutnya. Falamma ra'au dhalika qamu fanharu wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'dan hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dan wamma. Fahadzal hadisu. Ketika orang-orang melihat hal itu, mereka pun segera berdiri lalu menyembelih kurban, dan sebagian mereka mulai mencukur sebagian yang lain, hingga hampir saja sebagian mereka melukai sebagian yang lain karena kesedihan yang mendalam. Maka hadis ini yadullu ala anna Rasulullah amila bimuqtada isyarati Ummu Salamata natijata istisyarihi laha. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah bertindak sesuai dengan isyarat Ummu Salamah sebagai hasil dari musyawarah beliau bersamanya. Wa qad syahida Rasulullah barakata hadhihi al-istisyarati wa hiya aidan barakatu yatamanna afradu hadhihi al-ummati min uli amrihim alladhina humul alimuna wal mas'uluna bil amali bimuqtada mabda'ir rabi'ih. Dan sungguh Rasulullah telah menyaksikan berkah dari musyawarah ini, yang mana ia juga merupakan keberkahan yang didampakkan oleh setiap umat ini dari para pemimpin mereka, yaitu orang-orang yang berilmu serta para penanggung jawab untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam prinsip sila keempat. Syukran. أما المبدأ الخامس من بنتس السلة فقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Adapun sila kelima Pancasila
yaitu Al-Quran telah menunjukkan dalam firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." وأما الحديث فقد روى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب خطبة أيام التشريق فنادى بأعلى الصوت: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربية على أجمية ولا لأجمي على عربي ولا أحمر على أسود wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Adapun hadis, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada hari-hari tasyrik. Beliau bersabda dengan suara lantang, "Wahai manusia, ketahuilah, Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak ada keutamaan non-Arab atas Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit putih, hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan." ففيها خطاب صريح يدل على العدالة الاجتماعية التي قد سماها المبدأ الخامس. Dalam hadis tersebut terdapat penegasan yang jelas tentang keadilan sosial yang disebut sebagai sila kelima. والآية الشاملة على كل أو جل مبادئ بنتساسلة هي قوله تعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Adapun ayat yang mencakup seluruh atau sebagian besar prinsip-prinsip Pancasila dalam firman Allah, yaitu dalam surah An-Nahl, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran, dan penuhilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah setelah menubuhkannya, padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atasmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ولا تكونوا كالتي تقدت أذلها من بعد قوة أنكاثا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat untuk saling menipu di antara kamu. أن تكون أمته هي أربى من أمتي. Karena ada suatu golongan yang lebih banyak atau lebih kuat daripada golongan yang lain. إنما يبلوكم الله به. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. وَلَيُبَيَّنَّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan sungguh pada hari kiamat Allah benar-benar akan menjelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal haditsu syamilu ala kulli aw jalli mubadi'i bantashasila fahuwa ma rawahu Ahmadu an Amr ibn Abasata as-Sulami wa qad jara bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi hiwarun wa tashawurun hawla risalati allati bu'isa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi an tusalal arham wa fihi isyaratun ila al-mabda'il thalisi wa tuhqana dima'u wa fihi
isyaratun ilal mabda'i tsani wa tu'ammanu subulu wa fihi isyaratun ilal mabda'i rabi'i wa tukassaru al-awthanu wa yu'badallaha wahdahu la yushraku bihi syai'un wa fihi isyaratun ilal mabda'il awwali wa fi riwayati li muslimin fiha ziyadatu su'alin wujjiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa huwa faman ma'aka ala hadha qala hurrun wa abdun wa fihi isyaratun ilal mabda'il khamisi wa fi akhiril hadisi alladhi rawahu Ahmadu qala Amrun ni'ma ma arsalaka bihi wa ashhiduka anni qad amantu bika wa saddaqtuka wa hadha huwal mawqifu allazi yanbaghi ay yastawqifa jami'a abna'i hadzal watani al-ghali hubban liban tashasila wa difa'an anha raji' kitab al-insaniyatu qabla tadayyuni lil habibi Ali al-Jifri fahaza misalun min amsilati bantashasila min haitsu ma'naha asyamilu wa amma misaluha min haitsu surati andasturiyati fawasiqatu al-madinati wa sulhul hudaybiyati wa ghairuhuma min dasatira fil ahdi an-nabawiyyi khairu misalin laha wa hiya fi sabilil hifazi ala maqasidish syari'ati al-khamsati wa hiya ad-dainu wan nafsu wan naslu wal malu wal aqlu wa fa khulasatu al-kalami anna bantashasila hiya mabadi'un nabilatun warakiyatun tattafiqu ma'a jauharil islami fala ta'aruba bainaha wa bainahu izhuma kal wajhaini fi amlatin wahidatin wala yaqulanna muslimun innaha bid'atun wa syirkun wa kufrun bimujarradi an-nazari ilal ismi walam yatazawwaq ba'dal musamma wa zalika li annahu kama qila la musyahhata fil asami ba'da fahmi al-ma'ani wa qala ar-ra'isu al-asbaqu Abdurrahmani wahidun inna bantashasila laysat hiya ad-dina wala hiya jiddud-dini wala hiya badalad-dini. Adapun hadis yang mencakup seluruh atau sebagian besar prinsip Pancasila adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Abbasah As-Sulami. Telah terjadi dialog dan musyawarah antara beliau yaitu Amr bin Abbasah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai risalah yang diembangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah silaturahmi dijali. Di dalamnya
terdapat isyarat kepada prinsip ketiga, persatuan Indonesia, dan darah-darah dilindungi atau dihentikan pertumpahannya. Di dalamnya terdapat isyarat kepada prinsip kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan jalan-jalan diamankan. Di dalamnya terdapat isyarat kepada prinsip keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berhala-berhala dihancurkan serta hanya Allah yang disembah. Tidak ada sesuatu pun yang disekutukan dengannya. Di dalamnya terdapat isyarat kepada prinsip pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa yang bersamamu dalam hal ini? Beliau menjawab, orang merdeka dan hamba sahaya. Di dalamnya terdapat isyarat kepada prinsip kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di akhir hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Amr berkata, sungguh sangat baik apa yang engkau diutus dengannya, dan aku bersaksi bahwa aku telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Inilah sikap yang seharusnya membuat semua putra-putri bangsa tercinta ini berhenti sejenak karena cinta dan pembelaan terhadap Pancasila. Lihat buku kemanusiaan sebelum beragama, karya Habib Ali Al-Jupri. Ini adalah contoh dari segi makna universal Pancasila. Adapun contoh dari segi bentuk konstitusionalnya, maka Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, dan konstitusi lain pada masa kenabian adalah contoh terbaik baginya. Semua ini bertujuan untuk menjaga 5 tujuan utama syariat, maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kesimpulannya, Pancasila adalah prinsip-prinsip yang mulia dan luhur yang selaras dengan esensi Islam, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Mereka ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Janganlah seorang muslim mengatakan bahwa Pancasila adalah bid'ah, syirik, atau kafir hanya dengan melihat namanya saja tanpa memahami hakikat atau isinya. Sebagaimana dikatakan, tidak perlu berdebat tentang nama-nama setelah maknanya dipahami. Presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur, berkata, Pancasila bukanlah agama, bukan pula anti agama, dan bukan pengganti agama. Bismillahirrahmanirrahim. ومسك الختم ندعو أبناء هذا الوطن الغالي حكومة ورعية أن يكونوا في صف واحد لحماية هذا الوطن وبذل الجهد في الدفاع عنه والسعي على العمل في سبيل استقراره ورقيه نحو القرامة والسيادة أمام العالم. وإذا ما وجد من نريد سوءا لهذا الوطن فقرا أو عمليا أو تلاعبا فواجب الجميع أن يكونوا في صف الأول للرد عليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن ابتدى الأمر الجدال فيجب أن يكون بالتي هي أحسن. ونسأل الله تعالى أن يصلح في وطننا إندونيسيا ولاة الأمور
ويجعلنا آمنين مطمئنين للعلم والتقوى إنه ولي ذلك القدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh putra-putri bangsa Indonesia yang tercinta ini, baik pemerintah maupun rakyat, agar bersatu dalam satu barisan untuk melindungi tanah air, mengerahkan segala upaya dalam membelanya, serta berusaha demi terwujudnya kestabilan dan kemajuannya menuju kemuliaan dan kedaulatan di hadapan dunia. Apabila ada pihak yang menghendaki keburukan terhadap negeri ini, baik melalui pikiran, tindakan, maupun berbagai bentuk manipulasi, maka menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk berada di barisan terdepan dalam menanggapinya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan apabila keadaan mengharuskan adanya perdebatan, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang paling baik. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaiki keadaan para pemimpin urusan di negeri kami, yaitu Indonesia, serta menjadikan kami hidup dalam keadaan aman dan dalam keadaan tentram, dalam naungan ilmu dan dalam naungan ketakwaan. Sesungguhnya Dialah yang menguasai hal itu dan maha kuasa atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.